Ibu-ibu sekalian, permainan kita sudah selesai. Mari kita duduk kembali. Oke, Bu. Oke, Pak. Selanjutnya, kira-kira saya nanya kepada sebagian dari peserta, kepada Ibu Imat, saya bertanya, apa yang kira-kira dirasakan oleh peserta satu tadi di dalam permainan tadi? Peserta satu itu tidak bisa bicara, Pak, kan ya? Iya. Tidak bisa bicara. Ketika mau menyampaikan sesuatu tidak bisa, apa yang dia rasakan? Tentu dia kesulitan dalam menyampaikan pesan. Iya, Kesulitan menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan Karena ketidakbisaan bicaranya, jadi kesulitan, Pak. Iya. Kemudian selain kesulitan dalam menyampaikan pesan, tentu kebingungan. Ya. Bingung, Pak. Bingung Bagaimana cara untuk menyampaikan pesan kepada temannya. Iya. Oke, itu Pak yang dirasakan oleh yang pertama. Baiklah, terima kasih. Nah, kemudian kan ini yang pertama sulit sebagai orang yang tidak bisa bicara ya, orang yang bisu. Kemudian apakah peserta sulit, peserta satu sulit untuk menyampaikan pesannya kira-kira? Peserta satu, Iya. Ya kesulitan, Pak. Sulit. Tentunya Ya? kesulitan sama dengan yang Sulit. ditanyakan pertama tadi, Pak. Iya. Dia kesulitan dalam menyampaikan pesan. Jadi, Walaupun Pak, sebenarnya bisa ya. bisa sih, kan pakai isyarat. Pakai isyarat. Dengan isyarat itu dia kesulitan sebenarnya Iya. untuk bisa memahami, untuk bisa menyampaikan pesan. Iya, memang seperti itu. Kemudian yang dirasakan oleh peserta dua, Ini sama, Pak, kebingungan dia. Iya, bingung apanya? Bingung untuk mengerti apa yang disampaikan oleh. Bingung untuk mengerti ya. Kenapa kok bingung kira-kira? Karena yang menyampaikan tidak bisa bicara, Pak. Oh iya, cuma pakai gerak-gerak gitu ya. Gerak-gerak. Jadi peserta yang nomor 2 ini kemudian justru kebingungan apa yang ingin disampaikan oleh peserta pertama. Oke. Ini kemudian kan peserta yang kedua tadi disuruh untuk nulis, kira-kira bisa nggak nulis? Peserta kedua nulis nggak bisa, Pak. Kenapa kok nggak bisa? Soalnya kan tangannya nggak ada, Pak. Ya, diikat tangannya. Atau saja nggak punya tangan. Dalam permainan itu tangannya kita diikat tadi. Diibaratkan disabilitas yang tidak memiliki tangan. Oh gitu. Maka ya. ketika ada permintaan untuk menulis pesan, maka peserta kedua ini kesulitan untuk menulis, Pak. Oh begitu ya. Tapi menyampaikan pesannya bisa melalui bicara, karena bisa bicara, Pak. Iya. Apakah untuk selanjutnya, apakah peserta dua sulit menerima pesan dari peserta satu? Nah, ya itu Pak tadi, Pak. Peserta 2 jawabannya kesulitan menerima pesan yang disampaikan oleh peserta 1. Kira-kira kenapa kok sulit, Pak? Karena isyarat yang diberikan oleh peserta pertama tadi tidak mudah dipahami oleh peserta kedua, karena menggunakan isyarat-isyarat tertentu. Sedangkan peserta pertama kan tidak bisa bicara, Pak, dalam permainan tadi, Pak. Baiklah, terima kasih jawabannya Ibu Imat. Oke, Pak. Nah, dari Nggak ada permainan lagi, Pak? Tidak ada. Oke. Dari permainan kemudian tanya jawab yang kita lakukan tadi, kira-kira ibu-ibu paham apa tentang masalah anak istimewa atau disabilitas? Kira-kira disabilitas itu bagaimana?
Disabilitas itu atau anak istimewa itu bagaimana? orang yang memiliki keterbatasan, Pak. Memiliki keterbatasan. Ya, memiliki keterbatasan, makanya kemudian disebut disabilitas. Iya. Contohnya? Contohnya? Ya, orang yang keterbatasannya itu contohnya tidak bisa melihat, Iya. keterbatasannya tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, Iya. atau tidak memiliki organ tubuh atau anggota tubuh yang lengkap. Nah, itu disabilitas seperti itu menurut saya, Pak. Oh iya, baiklah. Terima kasih Ibu, terima kasih. Jadi begini ya Ibu, disabilitas atau anak istimewa itu adalah orang yang mempunyai keterbatasan, begitu ya? Oke. Mempunyai keterbatasan, baik itu keterbatasan dalam fisik, keterbatasan dalam pikiran, Oke. mental, kayak gitu. Yang dengan keterbatasan itu orang ini kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, kayak gitu. Nah, keterbatasan itu dalam waktu yang lama, bukan hanya sebentar. Sehingga sekali lagi orang ini mempunyai hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain, dengan orang lain. Dan itu bisa dilihat di secara utuh di dalam Dikjat 1 ini, dan saya akan bacakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gitu. Jadi itulah yang dinamakan dengan disabilitas. Oh iya, Pak, paham sudah, Pak. Baiklah, kalau begitu cuman catatannya bahwa anak istimewa, anak disabilitas itu kita paham mereka adalah orang-orang yang cacat, tidak dapat, tetapi kita tidak boleh mengistilahkan cacat, tidak boleh mengistilahkan tabu kayak itu, karena ya itu bisa membuat berdampak kepada hal-hal yang tidak atau kurang baik. Kita mengistilahkan anak istimewa atau anak penyandang disabilitas atau orang penyandang disabilitas. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk memompas semangat kita lagi, kita tepuk semangat. Baiklah, siap ibu-ibu? Siap. Baiklah, tepuk semangat. Semangat.